Belakangan ini harga CPO mulai bangkit lagi. Setelah sempat jatuh di level sekitar 3.700-an ringgit per ton di bulan Mei, sekarang harganya udah tembus 4.500-an dan masih terus bergerak naik. Nah, buat kita para investor, momentum kenaikan harga CPO ini tentu menarik banget. Karena kalau harga CPO naik, biasanya saham-saham produsen sawit juga berpotensi ikut cuan nih. Nah, yang jadi pertanyaannya sekarang, dari keempat saham CPO besar di Indonesia, mana nih yang paling berpotensi kasih return terbaik? Yuk tonton video ini terus sampai selesai. Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih, diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau compare 4 saham CPO. Ada AALI, LSIP, SIMP, dan TAPG. Gimana update fundamental, valuasi, dan prospeknya, dan tentunya mana nih yang paling worth it buat dilirik? Yuk langsung kita aja pembahasannya. Oke, buat mulai analisanya, saya akan gunakan file RDFA ya. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFA merupakan singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya menganalisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti lengkap semua emiten dalam waktu tren 10 tahun terakhir. Buat teman-teman yang mungkin tertarik juga sama filenya, ada free sampelnya ya yang bisa kalian cobain. Cek aja langsung di kolom deskripsi. Sekarang kita mau pakai dulu nih buat compare 4 saham CPO. Nah, buat mulai analisanya, biasa kita tinggal ganti aja nih kode saham di sini sama kode saham yang mau kita analisa. Tapi karena di sini kita mau compare 4 emiten ya, kita masuk ke menu komparasi di sini. Nah, langsung kita masukin aja kode emiten yang mau kita bandingin. Yang pertama ada AALI, lalu kemudian ada LSIP, ada SIMP, dan yang terakhir ada TAPG ya. Nah, setelah di enter, maka langsung ya, muncul perbandingan side by side nih antar emitennya. Ini sudah update yang terakhir ya, kuartal 2 tahun 2025, dan semua angkanya sudah dalam miliar rupiah, kecuali disebutkan lain. Jadi kita gampang nih kalau mau compare antar emitennya. Seperti yang kita tahu ya, ALI ini Astra Argo Lestari, anak usahanya Astra. Kemudian untuk LSIP sama SMP ini sama-sama punya hubungan ya, yaitu sama-sama di bawah Salim Group. Sedangkan buat TAPG di sini lain lagi ya, sendiri. Nah, di tengah sentimen positif harga acuan CPO yang lagi naik dari 4 emiten ini, mana nih yang kira-kira terbaik? Nanti kita bakal compare ya. Yang pertama kita lihat dari segi informasi umumnya dulu, lalu kemudian kita lihat dari sisi fundamentalnya ya, profitabilitas, lalu kemudian rasio hutangnya, dan yang terakhir baru kita lihat rasio valuasinya ya, buat kita tentuin mana nih yang undervalue dan punya potensi kenaikan paling tinggi. Nah, oke, sekarang kita coba langsung bandingin aja. Yang poin pertama adalah kapitalisasi pasarnya ya dalam miliar rupiah. Kita bandingin dari 4 emiten CPO di sini, ternyata yang punya market cap terbesar ya, per video ini dibuat di tanggal 16 Agustus tahun 2025, ada di TAPG. Dia angka market cap-nya di 28,7 triliun rupiah. Lalu kemudian kedua terbesarnya ada ALI ya, 13,4 triliun. Kemudian dilanjut oleh SIMP 9,9 triliun, dan yang terakhir adalah LSIP nih di 9,2 triliun. Nah, besarnya angka kapitalisasi pasar biasanya juga mencerminkan besarnya perusahaan itu ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, dari 4 emiten ternyata yang paling besar adalah si TAPG. Lanjut kalau kita bandingin harga sahamnya per lembar paling mahal adalah ALI ini di Rp7.000 per lembar. Lalu kemudian ada TAPG di 1.450, LSIP di 1.355, dan terakhir paling murah adalah si SIMP di Rp640. Tapi teman-teman, meskipun harga sahamnya paling murah, belum tentu secara valuasi paling murah ya. Kalau kita tujuannya buat investasi, bakal lebih cocok kalau kita lihat nanti rasio valuasinya ya, apakah murah atau mahal, bukan berdasarkan harga sahamnya. Jadi sampai sini masih informasi umum. Lanjut ke informasi umum yang ketiga, itu soal jumlah saham beredar dalam miliar lembar. Di sini kita bisa lihat ternyata paling banyak adalah TAPG nih, dia punya 19,85 miliar lembar saham beredar. Lalu kemudian kedua terbesarnya SIMP ya, 15 miliar lembar. Lalu kemudian ada LSIP di 6 miliar lembar, dan AL ini yang paling kecil. Jumlah lembar saham beredarnya cuma 1,9 miliar lembar saham. Nah, dari 3 informasi umum ini masih belum bisa kita tentuin ya mana yang terbaik, karena namanya juga informasi umum, belum mencerminkan apa-apa. Jadi lebih kepada sekedar informasi ya, buat pengenalan awal sahamnya ini seperti apa gambarannya. Nah, setelah ini baru kita masuk ya, kita akan coba bandingin dari segi kinerja keuangannya. Poin pertama ada sales growth ya, di sini keterangannya year on year. Jadi di sini kita membandingkan kinerja kuartal 2 tahun 2025 yang disetahunkan ya. Kita bandingin sama kinerja kuartal 4 tahun 2024. Untuk ALI, dia berpotensi punya kenaikan sales growth sebesar 32,4% nih. Lalu kemudian LSIP 1,8% aja, SIMP di 17,6%, dan TAPG di 13,9%.
Nah, mana yang terbaik? Tentunya kalau ngomongin sales growth, semakin tinggi angkanya semakin baik ya. Jadi di sini kita bisa lihat untuk dua terbesarnya ada ALI dan SIMP. Nah, kita coba tandain kasih warna ya. Yang paling tinggi nomor 1 kita kasih warna hijau, dan buat yang nomor 2-nya kita kasih warna kuning. Nah, jadi seperti ini ya. Dari sisi sales growth, yang pertama dimenangkan oleh ALI, lalu kemudian yang kedua adalah SIMP. Lanjut ke bagian net profit growth ya, year on year juga. Jadi kuartal 2 2025 yang disetahunkan, kita bandingkan dengan kuartal 4 tahun 2024. Tertingginya masih ALI ya, di 22,4%, lalu kemudian kedua terbesarnya adalah si TAPG nih, di 8,6%. Sedangkan buat LSIP sama SIMP di sini angkanya negatif ya, 2-3%-an. Sama seperti tadi, kita coba kasih tanda warna hijau dan kuning ya. Nah, sampai sini kita udah lihat dari sisi growth-nya ya, baik dari top line ya untuk penjualan dan bottom line ya net profit-nya. Sekarang kita lanjut bandingin rasio keuangannya ya. Yang pertama ada GPM atau Gross Profit Margin atau margin laba kotor ya dalam persentase. Tentunya kalau ngomongin GPM, angkanya semakin tinggi semakin bagus ya, karena semakin efisien berarti perusahaannya. Di sini kita bisa lihat untuk angka tertinggi ada di LSIP ya, di 39,3%, dan kedua terbesarnya ada di TAPG, di 37%-an. Nomor 3-nya SIMP, 24,2%, dan yang terakhir paling kecil ternyata ALI ini, cuma 15,6% aja untuk gross profit margin-nya. Lanjut lagi, sekarang kita lihat dari sisi NPM ya, atau net profit margin, atau margin laba kotor dalam persentase. Juga sama ya, prinsipnya kayak GPM tadi, angkanya semakin besar ya berarti tentu semakin bagus. Di sini kita bisa lihat untuk LSIP angkanya mirip ya sama TAPG, sama-sama 30,8%. Kemudian terbesar selanjutnya ada SIMP, cukup jauh ya selisihnya, di sini 8%. Dan kemudian yang terakhir paling kecil ternyata adalah ALI ini, cuman 4,9% aja. Di sini karena angkanya sama, kita kasih warna hijau dua-duanya aja ya. Nah oke, lanjut lagi sekarang kita lihat dari sisi rasio ROE-nya ya, atau Return on Equity, tingkat pengembalian terhadap modal dalam persentase. Nah, buat ROE ini juga prinsipnya sama ya, semakin besar angkanya ya berarti semakin efisien perusahaan bisa mengelola modalnya. Di sini kita bisa lihat untuk angka tertingginya ada di TAPG ya, di 30,8%. Kemudian kedua tertingginya, ROE-nya ada di LSIP nih, di 11,1%. Kita kasih tanda ya, warna hijau dan warna kuning. Nah, oke, jadi sampai sejauh ini kita udah mengevaluasi secara fundamental kondisi dari profitabilitas perusahaan ya, mulai dari sales growth, net profit growth, GPM, NPM, dan ROE. Nah, sekilas ini kita bisa lihat ya, kira-kira mana nih yang terbaik dari 4 ini. Sebenarnya kalau kita lihat seperti ini cukup masih mix ya, karena setiap emiten punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin kecuali SIMP ya, di sini nggak ada warna hijaunya ya di segi profitabilitas perusahaan. Nah, nggak apa-apa, kita lanjut dulu ya, biar lengkap. Sekarang kita evaluasi dari sisi rasio hutangnya nih, atau rasio DER, Debt to Equity Ratio ya. Nah, buat rasio DER ini, kita cari angkanya yang paling kecil ya. Karena semakin kecil angkanya, itu artinya hutang perusahaan semakin kecil ya dibandingkan dengan modalnya. Kita bisa lihat di sini yang paling kecil angkanya adalah LSIP ya, 0,14. Kemudian untuk kedua terkecilnya ada di TAPG ya, di 0,21. SIMP di sini malah paling tinggi nih, di 0,76. Jadi kita kasih warna ya, hijau dan warna kuning. Nah, meskipun SIMP di sini paling tinggi ya, di 0,76, tapi secara umum, untuk rasio DER ini masih bisa dikatakan aman lah, kalau masih di bawah 1,5 nih. Kalau di atas 1,5 udah mungkin agak rawan ya, buat resiko gagal bayar atau bangkrut. Lanjut lagi, sekarang kita lihat besaran dividen yield-nya. Nah, ternyata dari 4 emiten CVO ini sama-sama bagi dividen ya. Dan untuk yield paling besar di sini ada TAPG di 5,24%. Sedangkan kedua terbesarnya ada di LSIP ya, di 4,8%. SIMP di 3,13%, dan ALI ternyata di sini cuma 2,63% aja nih dividen yield-nya. Tentu kita sebagai investor pengen dividen yield yang gede ya, kita kasih warna hijau buat TAPG dan kuning untuk LSIP. Nah oke, sampai sejauh ini kita sudah lihat rasio hutang dan rasio dividen yield-nya ya. Sudah makin kelihatan nih, mana yang hijaunya paling banyak. Kelihatannya di sini paling banyak antara LSIP sama TAPG ya. Untuk ALI di sini cuma 2 aja dan nggak ada warna kuning, dan SIMP bahkan di sini nggak ada warna hijaunya sama sekali. Nah, kalau secara fundamental kita udah lihat ya, untuk LSIP sama TAPG ini menarik nih dibandingkan dengan ALI dan SIMP. Tentu pertanyaan terakhirnya adalah soal harga sahamnya ya. Apakah harga saham sekarang tergolong under value, murah, harga wajar, atau udah kemahalan nih over value? Karena kita sebagai investor tentunya pengen ya cari barang bagus yang dihargai murah. Nah, buat jawab pertanyaan itu, kita perlu lihat namanya rasio valuasi, yaitu di sini ada juga ya PBV dan PE ratio. Kita lihat yang pertama dulu, price to book value atau PBV. Nah, buat teman-teman yang belum familiar, buat baca rasio PBV umumnya kita patokan pada angka 1 nih. Semakin rendah dari angka 1 semakin under value, dan semakin tinggi dari angka 1 semakin over value. Berarti dalam menilai rasio PBV kita cari angka yang paling kecil ya, karena itu menunjukkan semakin murah valuasinya. Di sini paling kecil ada SIMP ya, di 0,52, lalu kemudian ada ALI di 0,59. Dan yang paling mahal di sini adalah TAPG ya, mencapai 2,62, yang tergolong over value nih, kalau menurut rasio PBV. Di sini kita kasih warna dulu ya, warna hijau buat SIMP dan warna kuning buat ALI. Oke, buat rasio valuasi yang pertama sudah, sekarang kita coba pakai rasio valuasi yang kedua ya, buat pembanding, yaitu rasio PER atau Price to Earning Ratio.
Nah, buat rasio pair ini, patokan umumnya biasa di angka 10. Semakin rendah dari angka 10, semakin under value atau murah. Semakin tinggi dari angka 10, semakin mahal atau over value. Jadi sama juga ya, kayak PBV, untuk rasio pair ini juga kita cari angka yang sekecil-kecilnya. Sini kita bisa lihat untuk yang paling murah ya, secara rasio pair ternyata ada di LSIP nih, di 6,47. Lalu kemudian kedua terkecilnya ada di SIMP, di 6,57. Kita kasih tanda dulu ya, warna hijau dan warna kuning lagi. Nah oke, sampai sini berarti kita sudah kelar ya, analisa cepat dari sisi fundamental dan valuasinya. Kita bisa lihat kira-kira mana yang terbaik dari 4 emiten ini. Ternyata kalau kita evaluasi antara LSIP dan TAPG ya, tapi secara valuasi, ternyata TAPG tergolong mahal nih. Karena PBV-nya sudah mencapai 2,6 dan PI rasionya sudah mendekati 10. Jadi kalau misalnya saya disuruh milih ya, salah satunya, kalau melihat data, saya akan lebih memilih LSIP di sini. Karena secara kinerja fundamental kurang lebih mirip ya kayak TAPG, jumlah hijau dan kuningnya, dan secara rasio valuasi lebih murah si LSIP ini dibandingkan dengan TAPG. Nah, ditambah dengan prospek positif harga CPO yang makin meninggi, bisa jadi nanti di akhir tahun angkanya akan membaik nih untuk sales growth dan net profit growth-nya. Karena sekarang kan masih kuartal 2 nih. Kalau harga CPO-nya bisa makin naik atau tetap tinggi ya, sampai akhir tahun kemungkinan akan membaik dari sisi growth-nya juga. Nah, setelah kita menentukan satu saham ya, yang terbaik dari 4 emiten ini, tentu kita juga pengen tahu dong, kira-kira target harga wajarnya berapa sih, kalau memang sekarang ini lagi under value. Buat tahu target harga wajar atau target harga jualnya ya, dari LSIP ini, kita juga bisa pakai nih fitur yang ada di RDV ini. Kita balik dulu ya ke grafik historis di sini. Lalu kita ganti kode sahamnya sama LSIP. Nah, di sini lengkap ya. Ada informasi umum emiten, lalu kemudian laporan laba rugi, laporan neraca, arus kas, rasio keuangan yang lebih lengkap, dan kemudian ada rasio valuasi. Nah, buat tahu target harga jualnya, kita lihat rasio valuasi di sini. Nah, buat rasio valuasi sama ya, seperti tadi ada PBV nih, tapi sih bentuknya udah dalam tren 10 tahun terakhir. Jadi kita bisa lihat ya, tren selama 10 tahun terakhirnya seperti apa. Untuk PBV LSIP sekarang ada di angka 0,72 ya. Kalau kita lihat historinya, dia pernah nih di angka 1 atau bahkan lebih. Di sini saya ada dua strategi ya, membandingkan dengan average PBV 5 tahunannya, atau kita bandingkan dengan PBV fair di angka 1. Nah, kira-kira cocok pakai yang mana nih buat LSIP? Nah, karena secara historis PBV-nya si LSIP ini pernah di angka 1 ya, atau bahkan di atas, maka menurut saya akan lebih cocok kita pakai PBV patokan di angka 1. Nah, sekarang kita coba baca ya. Untuk patokan wajarnya di angka 1, sekarang posisi di 0,72. Ini artinya, angka 1 ini sedang terdiskon sebesar 28%. Dan kalau angka 0,72 ini balik ya ke angka 1, dia punya potensi gain sebesar 38,8% nih. Atau target harga jualnya di Rp1.881, yang tergolong slightly under value. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk harga sahamnya per video ini dibuat di tanggal 16 Agustus ada di harga 1.355. Target harga jualnya menurut PBV di angka 1.800-an ya, jadi tergolong slightly under value. Nah, ini kalau kita pakai rasio valuasi yang pertama ya, yaitu PBV. Sekarang kita coba bandingkan pakai rasio yang kedua, yaitu price to earning ratio atau rasio PER. Nah, kurang lebih sama ya, cara bacanya seperti tadi. Kita bisa lihat selama 10 tahun terakhir pernah di atas 10 untuk rasio PI rasionya, sekarang di 6,47. Rata-rata 5 tahun terakhir di 6,76 dan patokan umumnya di angka 10. Nah, kalau kita pakai patokan di angka 10 ya, berarti harga saham sekarang juga tergolong under value nih, dengan potensi gain sebesar 54,6% nih, atau target harga jualnya di Rp2.095. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, kira-kira jadi berapa nih range harga wajarnya atau harga jualnya? Yaudah, kita bisa mengkombinasikan dua-duanya ya, pakai PBV dan PI ratio. Berarti untuk target harga wajarnya, kurang lebih di kisaran Rp1.800 sampai Rp2.000 per lembar sahamnya. Tapi tentunya dengan catatan ya, ini analisa untuk investasi jangka panjang, yang mungkin levelnya tahunan. Jadi mungkin jangan berharap seminggu atau 2 minggu bisa langsung tentu harga wajar. Nah, jadi setelah melihat data ini sih cukup menarik ya buat LSIP ini mulai dilirik, khususnya buat investasi jangka panjang yang lebih santai ya, sambil tentu kita pantau terus ya untuk update kinerja harga acuan CPO-nya. Kalau teman-teman misalnya pakai dua rasio merasa masih kurang ya, butuh pembanding lebih, di sini juga ada PEG ya, price to earning ratio, di sini juga tergolong under value nih, target harga wajarnya di 2.100-an, atau juga pakai price to cash flow ratio ya, PCFR, di sini juga tergolong under value. Cuma di sini mungkin angkanya terlalu optimis ya, sampai 300-an%, jadi kita ambil yang konservatifnya aja. Atau mungkin yang terakhir juga ada pakai metode EPS growth ya, juga tergolong under value nih. Target harga wajarnya di sini di 3.100-an. Jadi kalau kita misalnya mau pakai angka yang lebih konservatif sih bisa pakai PBV dan PI rasio tadi ya, di 1.800 sampai 2.000 buat target harga wajarnya si LSIP ini. Nah, oke, jadi pakai RDV ini jadi gampang banget ya kalau kita mau compare emiten satu sektor dan lihat target harga wajarnya. Semua data di sini juga sudah real ya, menggunakan update laporan keuangan perusahaan yang terbaru. Dan tentunya seperti biasa, saya disclaimer dulu ya, tujuan dari pembuatan video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Di sini saya hanya pure men-sharingkan temuan-temuan yang saya temukan menarik. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat jual atau beli suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR sendiri atau do your own research. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDFE-nya, kalian bisa cobain gratis file sampelnya di website jotamrin.com.
Jadi kalau cocok, bisa langsung pesan aja. Saat ini udah ada 818 emiten yang rilis laporan keuangannya dan direkap di RDV ini. Buat teman-teman yang pesen, nanti bakal dapat free update berkala nih. Minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 800-an plus rekap laporan keuangan emitennya. Info lebih lengkapnya cek kolom deskripsi di bawah ya. Dan buat yang masih mau tanya dulu juga bisa nih, ke admin aja via DM Instagram di Jonathan Tamrin. Oh iya, sama beberapa dari teman-teman sempat nanyain ke saya, kapan nih buka workshop belajar saham lagi? Kemungkinan akhir September ya. Seperti biasa, saya buka form waitlist-nya dulu nih, buat teman-teman yang tertarik bisa analisa saham seperti saya. Saya samain aja kayak yang lalu, startnya di angka 3 jutaan selama 2 hari weekend. Buat teman-teman yang tertarik, boleh isi waitlist-nya dulu. Dijamin nih, yang isi waitlist ini nanti bakal dapat potongan harga paling menarik daripada yang nggak isi. Langsung aja cek kolom deskripsi di bawah. Suka video seperti ini, kemungkinan besar kalian juga bakal suka nih video lainnya di channel ini. Jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.